Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Hasanah dari kelas A3 PGSD 2021 dengan NIM 210603119. Di video kali ini saya akan membahas tentang data statistika. Sebelum ke materi, apakah kalian tahu apa itu statistik dan statistika? Teman-teman, statistik merupakan suatu kumpulan angka-angka, sedangkan statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Mengenai data, apakah kalian tahu perbedaan data dan datum? Nah, datum merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh suatu pengamatan berupa angka, simbol, atau sifat. Sedangkan data merupakan kumpulan dari beberapa datum. Selanjutnya, pengumpulan data dengan cara menentukan min atau rata-rata, menentukan modus, dan menentukan median. Sebelum ke metodenya, kalian harus tahu apa itu median, mean, dan modus. Nah teman-teman, mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data dan median adalah nilai tengah suatu data dan modus adalah nilai yang sering muncul. Cara menentukan mean yaitu jumlah data dibagi banyak data, maksudnya jumlah data yaitu keseluruhan data dijumlahkan. Kemudian menentukan median dengan cara mengurutkan data yang paling terkecil. Kemudian perhatikan data tersebut ganjil atau genap dengan cara menghitung datanya. Jika genap, maka dua nilai di tengah dijumlahkan kemudian dibagi dua. Jika ganjil, hanya diambil nilai tengahnya saja. Kemudian cara menentukan modus dengan cara urutkan nilai dari yang terkecil seperti tadi. Kemudian perhatikan nilai yang paling sering muncul. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data juga bisa berbentuk tabel dan bisa berbentuk diagram. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel itu ada dua, yaitu yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal merupakan data yang jenis datanya relatif sedikit. Nah, di sini saya beri contoh mengenai tabel data tunggal, yaitu kemampuan membaca anak 5 negara peringkat terbawah tahun 2006. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada negara, ada skor. Ada 405, ada 353, 330, 323, dan 302. Angka atau nilainya itu bukan suatu rentang, jadi ragamnya relatif sedikit karena ini merupakan tabel data tunggal. Ketika dibentuk tabelnya juga, bentuknya seperti demikian. Selanjutnya adalah data berkelompok. Ini contoh data berkelompok jarak tempuh siswa ke sekolah dalam kilometer. Di sini terlihat dari kolom jaraknya itu adalah ada yang rentang 1 sampai 10 km, ada yang 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Nah, dari kelas pertama saya beri contoh yaitu jarak rentang 1 sampai 10 km bagi 40 siswa. Ini bukan 1 km semua, tapi ada yang jaraknya 1 km, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu ada 40 siswa antara jarak 1 km sampai 10 km. Jadi jenis data ini sangat banyak beragam sehingga jika dibuat data tunggal ini akan menghabiskan barisnya, akan menjadi banyak. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data berbentuk diagram juga ada beberapa macam. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang titik-titiknya dihubungkan dan menjadi garis-garis. Seperti contoh di sini yaitu
diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan. Nah, di dalam data tersebut, di Januari mencapai 2.000 pengunjung, kemudian di bulan Februari meningkat menjadi 2.500 pengunjung, kemudian di bulan Maret sampai bulan Mei menurun hingga 600 pengunjung, kemudian di bulan Juni naik mencapai 4.500 pengunjung. Kita bisa menyimpulkan naik turun dari garisnya. Kalau garisnya naik berarti naik angka atau nilainya. Kalau garisnya turun berarti turun juga nilainya atau angkanya. Ini merupakan contoh diagram garis. Jadi, setiap titik-titiknya itu dihubungkan dengan garis-garis. Selanjutnya adalah diagram batang. Dari namanya saja menunjukkan diagram batang itu terdiri dari batang-batang. Nah, ini merupakan contoh dari diagram batang. Perlu diperhatikan, di sini di diagram batang itu ada jarak dari batang satu terhadap batang yang lain. Dari data yang pertama ini adalah data tinggi badan dari suatu kelas. Nah, di sini bagian X-nya adalah tinggi badan dan bagian Y-nya yaitu banyak siswa. Kita bisa baca yang pertama yaitu tinggi badannya 150, banyak orang yang memiliki tinggi badan 150 adalah 10 orang. Selanjutnya ada yang tingginya 152 cm, banyaknya siswa yang mempunyai tinggi 152 cm yaitu ada 24, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu tinggi badannya 168 dan banyak siswanya yaitu ada 6 orang. Jadi kita mudah membacanya dan mengartikannya. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Pastinya berbentuk lingkaran, perbedaannya adalah sudut-sudut yang terbentuk. Nah, misalkan di sini adalah data banyaknya peminat handphone. Yang biru adalah Samsung yang mempunyai peminat 27% dari keseluruhannya. Yang merah adalah Nokia yang mempunyai 20% dari keseluruhannya. Sebenarnya diagram lingkaran ini lebih melihat mana yang lebih mengambil porsi terbesar. Di sini Samsung memiliki banyak nilainya yaitu 27% lebih banyak dari nilai yang lain. Berarti Samsung lebih banyak peminatnya. Sedangkan yang paling sedikit adalah merek Mito yaitu 13%. Nah, di sini kalau dilihat dari persen dan dijumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 100%. Cara mengetahui persenannya yaitu 27 per 127-nya dari banyaknya dan 100 itu jumlah keseluruhannya dikali persennya yaitu 100 sama dengan 27%. Atau handphone Mito yaitu 13 peminat. 13 peminat per keseluruhannya itu 100 dikali persennya yaitu 100 sama dengan 13%. Nah, ini merupakan contoh diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, apabila dilihat dari sudut atau banyak derajatnya, apabila dijumlahkan seluruh sudutnya, hasilnya adalah 360 derajat. Contohnya di sini adalah peminat pengonsumsi tumbuhan berakar dalam suatu desa dengan keseluruhan penduduknya yaitu 300 orang. Di sini sudah diketahui seluruh sudutnya atau derajatnya. Maka cara mencarinya yaitu contohnya dari peminat dari pengonsumsi jagung adalah 60 derajat. Cara mencarinya yaitu 60 per 360 yaitu seluruh jumlah sudutnya dikali 300 yang merupakan jumlah penduduknya sama dengan 50 penduduk. Atau mencari pengonsumsi kedelai yaitu 90 derajat. Cara mencarinya yaitu 90 per 360 yaitu hasil keseluruhan derajatnya dikali 300 yaitu keseluruhan penduduknya sama dengan 75 penduduk. Apabila dijumlahkan hasil keseluruhannya, maka akan menghasilkan jumlah warga atau penduduk dalam suatu desa tersebut yaitu 300 penduduk. Nah, inilah contoh dari diagram lingkaran. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.